Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Langkah terdakwa Nikita Mirzani, kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk memenjarakan seterunya bos skincare Reza Gladys seolah belum pupus. Kemarin sidang perdana gugatan perdata yang diajukan Nikita Mirzani terhadap seteru yang telah menjebloskannya ke penjara lewat laporan pemerasan dan TPPU itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dengan gugatan pihak NM senilai 244 miliar rupiah ini tak dihadiri Niki, lantaran masih sebatas pemeriksaan administrasi. Kuasa hukum Niki berdalih, gugatan fantastis itu menitik beratkan pada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Reza Gladys. Lantas bagaimana reaksi kubu Reza Gladys? Hari ini pemeriksaan turut tergugat terkait dengan administrasi, yaitu perlengkapan yang belum dilengkapi dari pihak penggugat dan gugat ya. Dia nggak nanggepin ya, dia ketawa aja. 1 triliun harusnya dia gugat, boleh-boleh aja kan. Ya kalau kayak misalnya kayak dokter gini, sebenarnya dokter juga bisa juga sih minta kerugian pencemaran nama baik 1T itu juga sah-sah aja ya. Langkah gugatan perdata dengan hitung-hitungan fantastis ini sontak banyak dicibir seteru Nikita Mirzani, terutama mereka kubu pro Reza Gladys seperti Fitri Salhuteru hingga Dr. Richard Lee. Buat apa ditanggepin? Jangan dibatalin lagi, nanti udah gugat batalin lagi, gugat dibatalin lagi, santailah. Bahkan sehari sebelum sidang gugatan perdata digelar, bos skincare yang satu kubu dengan Reza Gladys, Dr. Richard Lee, melalui akun Instagram pribadinya, @dr.richard_lee, mendadak memposting dengan chat percakapannya dengan akun diduga milik Nikita Mirzani, @NikitaMirzaniMawardi_172. Saling sindir ihwal tuntutan 11 tahun penjara terhadap Niki pun terjadi. Dr. Richard menyindir Niki mantap akan dipenjara 11 tahun. Sementara Niki pun menyindir balik jika Dr. Richard lah yang nanti akan dipenjara 11 tahun. Tanpa disadari chat percakapan ini seolah jadi senjata bagi Dr. Richard. Bos skincare ini menuding bila Nikita aktif bermain handphone ketika ditahan di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Lewat postingan percakapan itu, Dr. Richard langsung melaporkan kejanggalan Niki yang diduga bebas main handphone di rutan. Richard bahkan langsung mencolek Yusril Iza Mahendra selaku Menteri Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kepada yang terhormat Pak Menteri Yusril Iza Mahendra, kok ada napi bisa main HP dan aktif sosmed? Apa ada peraturan baru di penjara? Rutan Pondok Bambu boleh pegang HP? Tanya Richard lewat caption unggahannya. Perang komentar di kolom komentar postingan Dr. Richard pun langsung memanas setelah akun diduga milik Niki dan Dr. Samira ikut menimpali postingan Richard. Tukang tempel stiker jangan kebanyakan tanya, mending urus para pembeli produk lu gih. Abis beli produk lu, rambutnya malah pada rontok. Why tomato gimana tuh? Jangan lupa ditelan semua produk lo yang udah nggak laku biar nggak rugi-rugi amat. Balas akun diduga milik Nikita Mirzani. Oh, saya nggak tahu soal itu ya. Jadi, saya kira saya nggak bisa menanggapi itu. Tak ketinggalan, akun diduga seteru Dr. Richard Lee yakni @drdetektifreal ikut memanasi kolom komentar pada postingan Dr. Richard Lee. Balikin duit masyarakat yang sudah lu ambil dari jual tomat busuk kamu. Bayar pajak mobil Rolls Royce kamu. @Dijen Pajak RI. @Bapenda Dojabar, tolong Pak, manusia ini ditagih pajaknya karena sudah jelas-jelas ngemplang pajak. Sindir akun diduga milik Doktif.
Itu di situ juga ada salah satu barang buktinya itu adalah DNA salmon. Ancamannya sama ya 12 tahun. Lebih baik si Samira ini fokus, seperti Yoke kan jadi tersangka nih. Sebentar lagi kan dia nih yang akan seperti Yoke nih bersidang, fokus. Jika Dr. Richard Lee mencolek langsung pihak kementerian terkait, terutama soal aturan bagi penghuni lapas. Tak mau kalah dengan Richard, kubu pengacara Niki bahkan berencana akan berkirim surat ke Presiden agar kliennya mendapatkan perlindungan hukum. Ya, jadi memang kami sedang melakukan permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Presiden, ya, agar proses ini bisa dikawal dengan seadil-adilnya. Sebelum aksi saling sindir memanas di jagat maya, pledoi atau pembelaan dari kubu Nikita Mirzani sempat disanggah pihak jaksa penuntut umum melalui pembacaan replik atau tanggapan atas pledoi NM di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin lalu. Kala itu pihak JPU tetap pada keyakinannya jika terdakwa NM sudah punya niat jahat untuk memeras pelapornya, pengusaha skincare Reza Gladys. Niat jahat itu dibuktikan lewat permintaan uang sejumlah 5 miliar rupiah yang kemudian disalurkan ke sebuah perusahaan properti untuk pembelian rumah mewah. Dengan bukti itulah pihak JPU akhirnya menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara serta denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Bahwa penuntut umum melalui tanggapan ini dengan niat baik ingin menyadarkan terdakwa Nikita Mirzani dan janganlah bernarasi fiktif dalam nota pembelaan atau pledoinya sebagaimana kemampuannya sebagai artis dalam berakting. Gue ngakak aja, pokoknya kalau mau mereka gue ngakak aja udah. Iya, padahal aku yang artis tapi mereka yang jago acting. Jika kisruh kasus Niki versus Reza Gladys belum juga mendapatkan putusan majelis hakim, terdakwa kasus vape berisi obat keras, aktor Jonathan Frizzy, kemarin mendapatkan vonis hukuman 8 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Membayar pada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Vonis tersebut lebih rendah 4 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman penjara 1 tahun bagi kekasih Ririn Dwi Ariyanti ini. Hakim menyatakan Jonathan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu. Atas putusan majelis hakim itu, tim juru bela Ijong menilai hukuman masih berat meski mereka belum menyatakan banding alias masih pikir-pikir. Pikir-pikir bukan keberatan. Iya, itu memang udah hak dan kewajibannya kita gitu. Jadi nanti biar dipikir-pikir gitu. Tentunya ya kami menghormati putusan tersebut meskipun kami rasa masih terlalu tinggi. Maka dari itu kami sampaikan untuk pikir-pikir terhadap putusan yang disampaikan barusan. Di luar langkah banding yang masih pikir-pikir, kemarin Ijong tampak lebih kurus dari sebelumnya. Ia tampil dengan wajah kusut dengan kumis dan jenggot yang mulai tumbuh menghiasi wajahnya. Selama kurang dari 4 bulan sejak Juli lalu mendekam dalam tahanan, Ijong mengaku mengalami fase buruk dalam hidupnya hingga kerap sakit-sakitan. Namun, kondisi itu kemarin mulai berangsur pulih. Sehat, doain aja semoga bisa cepat selesai. Dan saya sekarang udah bisa dibilang lowest point-nya saya gitu. Makanya saya minta tolong teman-teman media juga jangan menggoreng lah berita-berita gitu. Ada yang dulu awalnya bilang saya di penjara akan 12 tahun gitu. Itu kan miris banget gitu, anak-anak saya juga bisa lihat nantinya gitu. Selain kondisi fisik dan psikis Ijong yang terlihat makin drop, di sela curhatannya pada juru warta dengan kabar yang sempat meremukkan kondisi kejiwaannya selama terjerat kasus vape berisi obat keras ini, Ijong membocorkan rencana pernikahannya dengan Ririn yang akan dihelat dalam waktu dekat. Saya juga kan sama kalian, teman-teman media juga berteman baik. Nanti juga ke depannya saya mau melangsungkan
suatu acara yang bahagia juga pasti akan mengundang kalian semua gitu. Jadi kita saling dukung aja gitu. Jika benar Ijong akan segera menikah selepas bebas dengan Ririn, kabar baik ini seolah menepis isu liar yang selama ini merebak. Jika hubungan Ririn dan Ijong telah karam sejak aktor tersebut masuk penjara. Ya makanya baik-baik dong sama saya. Yuk, let's go. Iya dong. Udah ya, makasih ya. Ya, karena kemarin sidang cerai Tasya Farasya melawan Ahmad Assegaf berlangsung hingga petang hari, pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum sempat mendapatkan informasi perihal gugatan cerai Raisa. Bisa jadi, gugatan cerai Raisa dilayangkan secara e-court dan baru terinput sistem di bagian Humas siang nanti. Hingga awak media seolah berlomba menguak tabir keretakan perkawinan Raisa dan Hamis Daud yang telah beroleh satu putri itu. Biasanya kalau sudah mengajukan masuk sistem langsung didaftar. Bisa hari ini, bisa besok terdaftar ini. Kalau mengajukan hari ini. Kan by e-court kan? Jika keretakan rumah tangga Raisa dan Hamis Daud masih menjadi bola liar, pernikahan Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf fix sudah menapaki gerbang perceraian. Dalam sidang cerai beragendakan pembuktian dari penggugat, Tasya menghadirkan 5 orang saksi, termasuk Bu Ala Alatas, ibu kandungnya, babysitter, ART serta karyawan di perusahaannya. Bu Ala yang menampung Tasya dan Ahmad sejak mereka menikah hingga pisah rumah tahu benar borok Ahmad menantunya. Halo semuanya. Gimana Bu? Saya pulang. Terima kasih banyak udah pada di sini atas perhatiannya semua. Saya coba minta doa semuanya untuk kelancaran urusan. Terbaiklah pokoknya. Gimana aja? Tasya. Kondisi Tasya gimana sih? Sehat, tetap doanya semua. Ya. Agenda hari ini adalah pembuktian ya teman-teman. Pembuktian ini pada dasarnya bagi kami untuk membuktikan dalil-dalil gugatan kami. Sehingga hari ini kami telah membawa saksi, ada 5 orang saksi dan juga ada daftar bukti disertai dengan bukti-buktinya. Saksi ini 5 orang, kurang lebih tadi ada ibunya Bu Tasya, Bu Ala sebagai ibu kandungnya. Karena ibunya Tasya tahu betul kondisi di rumah dari sejak menikah. Termasuk babysitternya. Babysitternya itu tidurnya di sebelah, kamarnya di sebelah. Ibunya pun juga kamarnya bersebelahan dengan kamarnya Tasya. Jadi tahu betul kondisinya, hampir 24 jam tahu. Selain menghadirkan saksi, tim kuasa hukum Tasya juga menyerahkan bukti-bukti terkait isu penggelapan uang perusahaan puluhan miliar yang diduga dilakukan Ahmad sejak 2020 hingga 2025. Selain menjabat sebagai kepala keuangan di Pearl of Mother, perusahaan yang dibangun Tasya dan Bu Ala, Ahmad juga menjadi kontraktor pembangunan rumah Tasya dan telah menerima dana puluhan miliar pula. Namun rumah yang dibangun sejak 2021 itu tak kunjung selesai dan terbengkalai hingga kini. Itu ada bapak-bapak ganteng di sana, coba minta penjelasan sama Bapak pengacara kita ya. Untuk finansial nanti betul ya Tante ya. Tante, Misi awas jatuh. Nanti kamu tambahan barang bukti sih sebetulnya bukan tambahan barang bukti ya, karena barang bukti ini baru hari ini kita sampaikan. Iya, betul. Jadi tadi barang bukti ya kembali lagi yang kita sampaikan untuk menguatkan dalil-dalil kami. Antara lainnya tadi ada masalah mutasi rekening, lalu ada ya yang mempertunjukkan bahwa memang ya hubungan ini ya sudah tidak baik-baik saja.
Dengan bukti dan keterangan saksi yang dianggap kuat, tim kuasa hukum hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Tasya untuk melaporkan Ahmad atas dugaan penggelapan. Jika pada sidang cerai pekan depan yang beragendakan pembuktian dari pihak tergugat, Ahmad Assegaf menghadirkan bukti dan saksi palsu untuk menangkis tuduhan penggelapan. Bukan mustahil, Tasya tak sungkan memenjarakan laki-laki yang menikahinya pada 18 Februari 2018 itu. Pokoknya intinya yang kita dalilkan dengan disertai dengan kami kuatkan dengan saksi-saksi, dengan bukti yang ada. Sepenglihatan kami dari tadi tidak disangkal oleh tergugat. Nanti minggu depan kita lihat bukti apakah yang akan digunakan oleh tergugat minggu depan. Terkait dengan laporan pidana, ya, kami sudah mempersiapkan bukti dan buktinya sudah siap. Tapi Tasya masih fokus kepada pekerjaannya dan fokus terhadap perceraian ini. Jadi ya, biarlah dia fokus dulu. Tapi apakah nanti ada upaya hukum terkait itu ya kita lihat sama-sama. Sisa-sisa kebucinan Tasya pada Ahmad Assegaf seolah hilang tak berbekas ketika beauty vlogger nomor 1 se-Indonesia itu mengganti foto pernikahannya dengan Ahmad dengan lukisan pemberian netizen. Rupanya Tasya sudah siap lahir batin menjadi seorang janda. Kemungkinan rujuk nggak ada? Itu kan Allah yang tahu, ya kan? Saya lagi mau pulang dulu ya. Pak Ahmad, izin Pak, izin wawancara Pak. Klarifikasinya aja Pak tentang. Berbanding terbalik dengan rumah tangga Tasya Farasya, pernikahan saudara kembarnya Tashi Atasya dengan Syekh Zaki Alatas adem ayem, steril dari isu pisah rumah. 10 tahun menikah, Tashi dan Syekh Zaki mampu bersenyawa bak 2 tubuh 1 jiwa. Bahkan belakangan netizen menjuluki mereka couple goals karena selalu tampil harmonis dalam perilaku maupun outfit yang mereka kenakan. Seperti beberapa waktu lalu, Tashi dan Syekh Zaki kompak mengenakan dress code putih yang melambangkan kesucian saat menghadiri acara selebriti. Harmonis nih. Iya. Tipsnya apa ya? Kita nggak punya tips, kita cuma ngikutin doang yang ada diperintah di Al-Quran, perintah di Sunnah, kita cuma pengikut, kita nggak punya. Saling mengerti aja satu sama lain. Yang baru. Saling menerima kekurangan itu paling penting. Kalau couple karena udah biasa couple, jadi nggak usah disuruh, dia mengcouplekan diri sendiri. Tapi biasa dibilangin dulu atau nah, itu atau awal nikah. Kalau sekarang saya pakai ini, dia semuanya langsung cari yang sama. Oh, berarti udah paham ya Bang? Sudah. Banyak di luar sana orang bajunya nggak couple, tapi visi-misinya couple ya. Itu mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama belajar. Ketika disinggung soal rumah tangga Tasya yang berada di tubir perceraian, Tashi dan Syekh Zaki hanya meminta doa kepada awak media dan masyarakat agar keluarganya mendapatkan jalan terbaik. Semua orang pasti punya ujiannya masing-masing. Hidup semua sama, semua punya ujian, semua punya up, semua punya down. Nanti habis naik kita turun lagi, habis naik turun naik hidup. Kita doain aja yang terbaik. Ya semoga kedepannya lancar baik terus.